Indonesia menyuarakan kebimbangan terhadap undang-undang antarabangsa sampai bergaduh habis dengan negara jiran. Ini kan pula kau bawa bala tentera kau ceroboh terus masuk dalam doa. Ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Akhir-akhir ini, media di Malaysia sampai heboh ngomongin Indonesia karena cara kita berani bersuara soal penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat, yang dianggap banyak pihak sebagai pelanggaran hukum internasional. Presiden Malaysia Anwar Ibrahim sampai angkat suara resmi, menyebut tindakan militer Amerika Serikat itu melanggar hukum internasional dan menyerukan supaya Maduro segera dibebaskan, serta penyelesaian konflik dilakukan lewat dialog damai, bukan kekuatan militer. Nah, di sini media Malaysia menarik banget lihat posisi Indonesia yang gak malu-malu ikut nyuarain keprihatinan global. Indonesia, lewat Kemenlu dan DPR, juga mengingatkan pentingnya kedaulatan negara dan supremasi hukum internasional. Bilang bahwa penangkapan paksa kepala negara tanpa mekanisme hukum itu bisa jadi presiden berbahaya di tatanan dunia, bahkan di lini masa netizen Malaysia. Ada yang sampai ngomel, karena pemerintahan mereka sekarang fokus banyak ke urusan dalam negeri, padahal tetangganya, Indonesia, udah kelihatan melesat mikirin isu besar yang dihormati negara lain. Reaksi publik di sana semacam, wah, lihat Indonesia bisa ngomong lantang soal hukum internasional, sementara kita ribut terus dengan masalah sendiri. Ada yang agak kecewa juga dengan fokus pemerintahan. Malaysia yang dianggap kurang vokal atau terlalu sibuk sendiri, temanya jadi seru. Karena rakyat di dua negara tetangga ini lihat isu global dari sudut pandang yang agak berbeda. Di satu sisi, Indonesia kelihatan makin diperhitungkan karena berani buka suara soal prinsip dasar hubungan antar negara, bukan sekadar komentar diplomatis biasa. Dan di sisi lain, netizen Malaysia sempat menyindir pemerintahnya sendiri karena belum ngimbangi cara Indonesia menanggapi peristiwa besar ini. Padahal ini soal prinsip hukum internasional yang dihormati banyak negara. Indonesia menyuarakan kebimbangan terhadap undang-undang antarabangsa susulan tindakan Amerika Syarikat menahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam satu operasi ketenteraan yang turut menyaksikan Washington mengambil alih kawalan sementara negara itu. Kementerian Luar Indonesia memaklumkan pihaknya memantau rapi situasi di Venezuela selepas penahanan Maduro dan isterinya Cilia Flores dalam operasi melibatkan serangan udara di Caracas awal pagi Sabtu lalu. Menerusi kenyataan dalam platform X, Indonesia menggesa semua pihak mengutamakan penyelesaian secara aman melalui dialog dan usaha meredakan ketegangan selain menekankan perlindungan orang awam serta penghormatan terhadap piagam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mempertahankan tindakan itu dengan menyatakan Washington akan mentadbir Venezuela buat sementara waktu bagi memastikan peralihan yang selamat sambil menuduh Maduro memanipulasi pilihan raya 2024. Tindakan berkenaan mencetuskan kebimbangan komuniti antarabangsa dengan Australia turut menggesa dialog dan diplomasi, manakala Malaysia menegaskan bantahan terhadap sebarang bentuk campur tangan asing dan penggunaan kekerasan. Lantaklah rakyat Venezuela nak bersorak gembira sebab itu urusan negara dia. Tapi kita ni sebagai orang luar, kita tak boleh bergembira dan kita tak boleh menyokong tindakan Amerika menceroboh masuk Venezuela. Pertama, kalaulah Amerika boleh buat Venezuela macam tu, maka mereka pun boleh buat pada negara lain macam tu juga. Jadi kau rasa negara kita selamat ke? Jangan kita ni overconfident sangat. Kedua, setiap negara ada kedaulatan. Mana boleh kau pecah masuk negara orang dengan mudah-mudah macam tu je. Tak kira lah alasan apa pun kau sebagai negara asing, kau tak boleh pecah masuk negara orang. Nelayan asing termasuk beberapa kilometer dalam perairan kita pun dijadikan isu nasional sampai bergaduh habis dengan negara jiran. Ini kan pula kau bawa bala tentera kau ceroboh terus masuk dalam negara orang tu. Ketiga, Amerika takkan buat sesuatu tanpa ada kepentingan lain. Kalau dia bantu kau, mesti dia nak timbal balas. Dan ada harga yang begitu mahal yang kau kena bayar pada mereka. Dan sejak daripada tu, kerajaan baru ni, macam kat Venezuela ni, lepas ni kena tunduk dan akur sajalah pada Amerika. Dan yang pastinya hasil bumi Venezuela pasti akan dijarah. Hari ni mungkinlah rakyat Venezuela bersorak gembira kan, sebab yalah seronok. Tapi satu hari nanti kegembiraan itu akan ditukar dengan tangisan. Dengan kondisi geopolitik yang semakin tidak menentu, Indonesia harus punya pertahanan yang kuat untuk menjaga kekayaan kita. Untuk itu tahun ini kita bentuk 6 komando daerah militer baru, 14 komando daerah angkatan laut, 3 komando daerah angkatan udara, 1 komando operasi udara, 6 grup komando pasukan khusus,
20 Brigade Teritorial Pembangunan, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat, 100 Batalion Teritorial Pembangunan, 5 Batalion Infanteri Marinir dan 5 Batalion Komando Korps Pasukan Gerak Cepat. Langkah ini sejalan dengan doktrin pertahanan kita, pertahanan dan keamanan rakyat semesta, SIS Hankam Rata, di mana seluruh warga negara dan sumber daya nasional didaya gunakan secara total untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Kapal yang akan memperkuat TNI Angkatan Laut sehingga kita kedepannya mampu menjaga kedaulatan laut dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. 3 2 Perdana Menteri, 1 Presiden. Telefon saya, Perdana Menteri Cambodia, Perdana Menteri Thailand dan Presiden Donald Trump Amerika Syarikat. Telefon. Siapa telefon siapa? Perdana Menteri Malaysia. Kita negara kecil. Bukan saya minta mau telefon dia. Terkutuklah mana-mana tentera kita yang tidak amanah dengan tugasan mereka, yang pecah amanah, yang melakukan kegiatan yang tidak bermoral. Saya tidak katakan pada semua, tetapi saya katakan pada mereka yang buat perkara-perkara terkutuk ni. Kononnya nak jadi tentera dari neraka, nak bebaskan Palestin, entah-entah jadi ahli neraka. Tak sangka rupa-rupanya ada juga dalam kalangan tentera yang berperangan macam haiwan, gerun, dan sangat sakit hati bila baca kes-kes macam ni berlaku dalam tentera kita. Saya tak akan cakap baik dalam bab ni, sebab mereka ni tentera tau. Mereka ni diamanah jaga keselamatan negara kita. Kalau negara kita bertempur, berperang, ada masalah, mereka inilah yang akan mempertahankan kita. Tetapi kalau ada dalam kalangan mereka ini tidak amanah dan melakukan kegiatan yang tidak memoral ni, hancur binasalah negara ni. Semoga Allah merahmati tentera-tentera kita yang ikhlas dalam bekerja, dan semoga Allah merahmati mereka yang memviralkan isu ini. Saya tak cakap pada semua tentera tau. Saya cakap sebahagian tentera yang berperangai macam iblis. Yang mana elok, alhamdulillah. Yang kuat akan memaksa yang lemah. Karena itu saudara-saudara, saya sampaikan di mana-mana, kita harus sadar bahwa Indonesia selalu akan diganggu dan sedang diganggu. Kita tidak mau ganggu bangsa lain, tapi bangsa lain mengganggu kita. Kenapa? Karena kita kaya. Kita punya nikel terbesar di dunia. Kita punya boksit ke-6 terbesar di dunia. Kelapa sawit kita terbesar di dunia. Jangan kita anggap enteng kelapa sawit. Kelapa sawit sekarang sudah menjadi komoditas kritis, strategis. Setiap saya kemana, negara-negara mana, mereka minta. Mira, pero ven acá, no se metan para acá, no sean un ahí que se trate. Sí. Intinya, perbincangan ini jadi semacam refleksi. Indonesia dinilai lebih fokus pada isu yang dianggap disegani oleh komunitas internasional, seperti supremasi hukum dan kedaulatan, sementara sebagian warga Malaysia merasa pemerintahnya terlalu fokus mengurusi urusan domestik. Yang pasti, reaksi media dan netizen di sana bikin kita sadar bahwa suara Indonesia sekarang dilihat dan dibahas oleh negara tetangga di luar perkara lokal mereka sendiri. Jika kalian suka bahasan tentang dunia internasional, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung ke Rizka Yuni. Sampai jumpa di video selanjutnya.